Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Sekar Arum Tahir, kelas Hukum Ekonomi Syariah 4C. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Materi pertama, penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Yang pertama, prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan pada wadiah yad-dumanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah dan damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya, harta titip tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah yad-damanah, pihak yang dititipi, bank bertanggung jawab atas kebutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Selanjutnya, ketentuan umum dari produk ini adalah: yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu inisiatif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, biliet giro, dan debit card. Selanjutnya, terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal, pemilik modal, dan bank sebagai mudharabah atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Selanjutnya, rukun mudharabah terpenuhi semua. Ada mudarib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Selanjutnya, penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang keempat, pembiayaan dengan akad perlengkap. Selanjutnya, prinsip jual beli bai. Prinsip jual beli bai dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut. Selanjutnya, pembiayaan murabahah. Yang kedua, pembiayaan salam.
Yang ketiga, pembiayaan istisna. Poin selanjutnya, produk jasa perbankan lainnya. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang pertama, wakalah. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan. Materi kedua tentang fatwa-fatwa DSN MUI Perbankan Syariah. Poin yang pertama, fatwa dalam hukum Islam. Pengertian fatwa. Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata al-fara, pemuda dalam usianya, dan sebagai kata kiasan, metafora, atau istiarah. Menurut Amir Syarifuddin, itfa berasal dari kata afta yang artinya memberikan penjelasan menurut kamus. Menurut kamus Lisan al-Arab, fatwa berarti menjelaskan. Pengertian fatwa menurut syara ialah menerangkan hukum Islam, hukum syara dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan atau kolektif. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia mengartikan fatwa sebagai jawaban atau keputusan pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa juga bermakna nasihat orang alim, pelajar baik, petuah, sehingga dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti terhadap peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa itu sendiri lebih khusus daripada fikih atau ijtihad secara umum, karena fatwa yang dikeluarkan sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa. Dasar hukum. Yang kedua, dasar hukum fatwa. Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan dasar hukum fatwa. Pada umumnya fatwa diterapkan berdasarkan keterangan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur ulama menyepakati validasi keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. Selanjutnya, fatwa DSN MUI terkait perbankan syariah. Yang pertama, fatwa nomor 80/DSN MUI Romawi 3 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekultas di pasar reguler di bursa efek. Yang kedua, fatwa nomor 76/DSN MUI Romawi 6 2010 surat berharga negara ijarah aset to be leased. Yang ketiga, fatwa nomor 69/DSN MUI Romawi 6 2008 metode penerbitan surat berharga syariah negara. Yang keempat, fatwa nomor 71/DSN MUI Romawi 6 2008 sale and leaseback. Yang kelima, fatwa nomor 70/DSN MUI Romawi 6 2008 metode penerbitan surat berharga syariah negara. Yang keenam, fatwa nomor 72/DSN MUI Romawi 6 2008 surat berharga syariah negara ijarah sale and leaseback.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.